Cerita dimulai dari seorang anak kuliahan bernama Li Ji yang terjebak di suatu tempat. Ternyata beberapa saat sebelum Li Ji masuk ke tempat ini, dia merupakan seorang mahasiswa arsitektur di Universitas Beijing. Pada hari itu Li Ji sedang mengerjakan skripsi sejarah arsitekturnya di sebuah bangunan kuno dan tiba-tiba saja gambar cilin hitam di bangunan kuno tersebut bersinar serta membawa Li Ji ke tempat dia berada sekarang. Ketika Li Ji sedang berpikir berada di manakah dia sekarang ini, tiba-tiba saja ada seekor kambing hitam yang membawa Bang MC berjalan-jalan mengelilingi tempatnya berada. Ternyata kambing hitam tersebut merupakan perwujudan dari hewan cilin hitam penjaga Istana Langit. Cilin hitam kemudian bercerita Li Ji merupakan orang terpilih yang akan mengemban misi memperbaiki Istana Langit. Pada awalnya Li Ji tertawa karena mana mungkin dia bisa memperbaiki Istana Langit seperti yang disebutkan oleh Cilin Hitam. Cilin Hitam pun meminta Li Ji untuk tidak khawatir karena dia akan mengirim Bang MC ke sebuah dunia ilusi guna bisa berlatih agar menjadi seorang praktisi hebat yang bisa membangun kembali Istana Langit. Cilin Hitam juga memberikan sebuah kitab angin dunia ilusi kepada Li Ji, yang mana di dalam kitab ini tercatat bagaimana cara membangun kembali Istana Langit yang saat ini hancur berantakan. Hari ini Cilin Hitam akan mengantar Li Ji ke dunia ilusi, yang mana nantinya Li Ji akan mendapat arahan langsung dari kitab angin dunia ilusi tersebut. Peringatan juga diberikan kepada Li Ji yang sudah menjadi orang terpilih. Jika Li Ji gagal membangun Istana Langit, maka dia akan terjebak di antara dua dunia dan lama-kelamaan pasti akan mokat. 还有攻略，会为你们指引方向。若中途放弃，你……哎呦喂！ Tak lama kemudian Li Ji sudah berada di daratan ilusi. Bang MC tampak bingung karena Cilin Hitam tidak memberikan petunjuk sama sekali tentang di manakah tempat yang harus dia tuju. Tapi Cilin Hitam kembali muncul untuk memberitahukan tempat pertama yang menjadi tujuan Li Ji adalah Gunung Kabut 9 Lagu. Di gunung tersebut Li Ji harus mencari bibit petir langit. Ketika Li Ji ingin memulai perjalanan ke Gunung Kabut 9 Lagu, tiba-tiba saja datang seorang pemuda dan beberapa orang anak buahnya. Ternyata pemuda ini merupakan sepupu dari Bang MC yang bernama Li Baoyu. Li Baoyu merasa tidak senang karena selama ayah Li Ji menjadi patriark keluarga, dia banyak sekali memberikan sumber daya kepada Li Ji yang notabene merupakan seorang pecundang. Pada hari ini jika Li Ji mati, maka Li Baoyu akan menjadi calon penerus patriark keluarga Li. Setelah mendengar ocehan Li Baoyu, akhirnya Li Ji menyadari kalau di daratan ilusi ternyata dia juga memiliki karakter. Perbakuhan taman pun tidak bisa terhindarkan lagi di antara Li Ji melawan rombongan yang dipimpin oleh Li Baoyu. Ketika Li Ji hendak mendapatkan serangan beruntun, tiba-tiba saja dia tanpa sengaja mengaktifkan kekuatan. Ternyata kekuatan ini berasal dari kekuatan jiwa Li Ji yang bernama Xiaoqi. Xiaoqi menjelaskan setiap orang di daratan ilusi mempunyai jiwa mereka masing-masing, dan cukup beruntung jiwa dari Li Ji memiliki jenis prajurit dewa kuno. Mendengar ocehan Xiaoqi tentu saja membuat Li Baoyu ingin menangkap dan menjadikan Xiaoqi sebagai jiwanya. Situasi ini pun membuat Xiaoqi langsung mengeluarkan senjata yang dimiliki jiwa prajurit dewa kuno untuk digunakan oleh Bang MC. Betapa kagetnya Li Ji ketika menyadari kalau senjata yang akan dia gunakan adalah batu bata. Ternyata dewa kuno yang dimaksud oleh Xiaoqi merupakan dewa kuno batu bata. Bata bukan sembarang bata, ternyata batu bata yang diberikan Xiaoqi sangat membantu Li Ji untuk mengalahkan Li Baoyu dan anak buahnya.
Setelah menggunakan batu bata sebagai senjata, akhirnya Li Baoyu dan anak buahnya berhasil dikalahkan. Mereka juga langsung kabur melarikan diri serta akan memberitahukan kejadian ini kepada ayah dari Li Baoyu. Tak lama kemudian Xiao Qi kembali keluar untuk memberitahukan kalau batu bata kuno merupakan senjata terkuat yang dimiliki oleh klan Lei Ge. Xiao Qi percaya jika Li Ji menggunakan batu bata kuno sebagai senjata, maka dia akan mengeluarkan kekuatan yang cukup besar. Li Ji kemudian bertanya kepada Xiao Qi untuk sekarang dia berada di ranah apa. Betapa kagetnya Bang MC ketika mengetahui ranahnya hanya berada di Soul Master bintang 1 atau bisa dibilang ranah paling rendah. Xiao Qi kemudian membawa Li Ji ke sebuah ruang jiwa yang ada di dalam kepala Bang MC. Ternyata ruang jiwa Li Ji sudah disambungkan ke Istana Langit oleh Cilin Hitam. Saat kekuatan Li Ji meningkat, maka Bang MC dengan mudah bisa masuk ke dalam Istana Langit yang ada di dalam ruang jiwanya. Xiao Qi kemudian memberikan penjelasan di daratan ilusi ada 7 tingkatan ranah kultivasi. Yang pertama adalah Soul Praktisi, yang kedua adalah Jiwa Lord, yang ketiga Soul Master, yang keempat Soul Venerate, yang kelima Soul Ancestor, yang keenam adalah Soul Monarch, dan yang ketujuh adalah Soul Mageless. Konon katanya di atas 7 ranah tersebut masih ada 2 ranah tertinggi, yaitu Soul Everlasting dan Soul Paragon. Setelah mendengarkan 9 ranah kultivasi tersebut, Li Ji merasa pesimis bisa membangun Istana Langit karena dia saat ini saja hanya berada di ranah paling rendah. Tapi Xiao Qi meminta Li Ji untuk tidak khawatir karena Bang MC mempunyai jiwa dewa kuno dan memiliki kemampuan arsitektur yang sangat baik. Akhirnya Li Ji kembali menemukan kepercayaan dirinya serta akan menuju Gunung Kabut 9 Lagu untuk menempuh misi pertamanya. Sebelum mereka berangkat, Xiao Qi mengganti pakaian yang digunakan oleh Bang MC karena pakaian anak kuliahan kelihatan begitu aneh di daratan ilusi. Singkat cerita, ketika Li Ji berada di perjalanan, dia bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Linglong. Ternyata Linglong merupakan sepupu Li Ji yang mendapatkan perintah dari ibunya untuk membawakan rusa tunggangan untuk Bang MC. Ternyata keluarga Li sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja setelah ayah dari Li Ji menghilang. Untuk itulah Linglong ingin Bang MC pergi sejauh mungkin untuk menghindari ancaman dari keluarga Li yang lain. Akhirnya Li Ji setuju untuk membawa sejumlah uang dan menunggangi rusa guna pergi ke kota Fuyun. Linglong juga akan mengantar Li Ji selama perjalanan melewati hutan sebelum sampai ke kota. Belum juga sampai ke kota Fuyun, mereka berdua mendapatkan serangan dari seekor monster kalajengking merah. Diketahui kalajengking merah ini merupakan monster jiwa bintang 2. Perbaku hantaman antara Li Ji Linglong melawan kalajengking merah pun tidak bisa terhindarkan lagi. Pada akhirnya mereka berdua melakukan kombinasi serangan yang membuat kalajengking merah berhasil ditaklukkan. Setelah kalajengking merah takluk, batu bata kuno pun langsung mengambil kesempatan menyerap bayangan jiwa dari kalajengking merah tersebut. Li Ji yang bingung akan hal ini mendapatkan penjelasan dari Linglong bahwasanya setiap senjata yang dimiliki oleh seorang praktisi jiwa bisa menyerap bayangan jiwa monster yang berhasil dikalahkan. Nantinya batu bata kuno milik Li Ji akan mendapatkan skill khusus seperti kalajengking merah. Selain itu, Li Ji juga bisa memanggil bayangan jiwa kalajengking merah untuk membantunya dalam melakukan pertarungan. Di saat yang sama, Linglong merasa heran kenapa Li Ji saat ini bisa berkultivasi, padahal sebelumnya dia hanyalah seorang pecundang.
Bang MC kemudian memberikan penjelasan kalau dia baru bertemu dengan seseorang yang membantunya untuk bisa berkultivasi. Tiba-tiba saja mereka berdua dikagetkan dengan kedatangan Li Baoyu. Ternyata kalajengking merah yang baru saja ditaklukkan oleh Li Ji merupakan hewan monster peliharaan Li Baoyu. Li Ji pun kemudian bertanya kepada Li Baoyu masalah apa yang sedang dihadapi oleh keluarga Li. Pada awalnya Li Baoyu menolak untuk memberitahukan hal tersebut, tapi akhirnya dia bersedia menjelaskan setelah Li Ji mengancam akan memukul Li Baoyu menggunakan batu bata. Li Baoyu pun memberikan penjelasan semenjak ayah Li Ji menghilang ketika mencari obat untuk kesembuhan jiwa Li Ji, kondisi keluarga Li semakin memburuk. Ayah dari Li Baoyu yang menjadi pengganti keluarga saat ini mengenal keluarga Lin dari kota Taikang. Dengar-dengar tuan muda keluarga Lin sangat menyukai putri dari kota Taikang yang sudah dijodohkan dengan Li Ji. Diketahui tuan muda Lin sangat kejam, jadi situasi ini tentu saja akan berbahaya bagi keselamatan Li Ji sendiri. Setelah mendapatkan semua informasi dari Li Baoyu, Li Ji merasa kalau masalah yang menghampiri hidupnya semakin banyak saja. Tapi karena Bang MC tidak terlalu ambil pusing, maka dia pun langsung melanjutkan perjalanan menuju perbatasan kota Fuyun bersama dengan Linglong. Sementara itu di kediaman keluarga Li, dua orang anggota keluarga Li yang gagal untuk membunuh Li Ji mendapatkan hukuman dari kepala keluarga Li pengganti, yaitu Li Huei. Tentu saja kelakuan dari Li Huei ini tidak bisa diterima oleh Li Meiguo yang merupakan bibi dari Li Ji. Li Meiguo merasa tindakan yang dilakukan oleh Li Huei sudah berlebihan. Jabatan patriark keluarga sudah berhasil dia dapatkan, tapi kenapa masih ingin membunuh Li Ji yang merupakan keluarga mereka sendiri? Ternyata Li Huei berkeras membunuh Li Ji dikarenakan keluarga Lin akan menekan keluarga mereka jika Li Ji masih hidup. Demi membuat keluarga Li menjadi keluarga terpandang, Li Huei rela melakukan apapun dan harus mendapatkan dukungan dari keluarga Lin. Bahkan Li Huei juga tidak ragu menampar Li Meiguo karena perbedaan pendapat di antara mereka berdua. Tak lama kemudian Tuan Muda Lin Song datang ke kediaman keluarga Li bersama dengan pengawalnya. Kedatangan Lin Song tentu saja untuk menagih janji dari Li Huei yang akan membereskan Li Ji. Karena Li Huei sudah gagal menangkap Li Ji, maka Lin Song pun memerintahkan anak buahnya yang bernama Teng Chong untuk pergi ke lembah Fenglan guna mencari keberadaan Bang MC. Sementara itu, Li Ji bersama dengan Linglong sudah sampai di pinggiran lembah Fenglan. Sayangnya Linglong hanya bisa menemani Li Ji sampai di tempat ini karena dia harus segera kembali ke kediaman keluarga Li. Tentu saja hal ini membuat Li Ji khawatir karena Li Meiguo dan Linglong sudah menyinggung Li Huei, jadi pasti mereka berdua akan mendapatkan hukuman. Meskipun begitu, Linglong tetap akan pulang serta akan menunggu kepulangan Li Ji jika nanti Bang MC sudah menjadi orang yang kuat. Bagi Linglong hanya Li Ji lah seorang yang pantas menjadi penerus patriark keluarga di kediaman keluarga Li. Akhirnya dengan raut wajah yang sedih, Li Ji pergi ke lembah Fenglan demi melanjutkan perjalanan ke Gunung Kabut 9 Lagu. Singkat cerita, ketika berada di tengah jalan lembah Fenglan, Li Ji banyak menemukan para gelandangan yang hidup tidak layak. Bang MC yang mempunyai jiwa sosial tinggi menganggap kehidupan di daratan ilusi begitu menyedihkan. Xiao Qi kemudian berbicara dan meminta Li Ji untuk tenang. Setelah istana langit berhasil mereka perbaiki, maka kehidupan di daratan ilusi pasti akan menjadi lebih baik. Beberapa saat kemudian Li Ji berpapasan dengan rombongan paviliun berkah dunia di jalan lembah Fenglan. Seorang tuan putri dari paviliun berkah dunia yang bernama Si Feng meminta pelayannya yaitu Paman Lian untuk membagikan makanan yang mereka bawa kepada para gelandangan di sekitaran jalan. Pada awalnya Paman Lian menolak karena mereka masih membutuhkan makanan yang cukup sebagai persiapan 3 hari menuju ibu kota naga. Jika membagikan makanan tersebut sekarang, maka mereka pasti akan kelaparan di tengah jalan.
Tapi pada akhirnya Paman Lian bersedia memberikan makanan setelah si Feng Er menjelaskan kalau mengasihi rakyat merupakan fondasi bagi pavilion berkah dunia mereka. Ketika Paman Lian membagikan makanan, para gelandangan mulai berebut termasuk salah satu anak kecil yang memberikan makanan kepada ibunya. Tapi makanan si anak kecil malah diambil oleh salah satu gelandangan lain. Bahkan anak kecil ini harus mendapatkan tindakan kekerasan yang membuatnya terlempar tidak berdaya. Situasi ini pun membuat si Feng Er memerintahkan Paman Lian untuk kembali memberikan bantuan kepada anak kecil itu. Tapi tiba-tiba saja Li Ji langsung melakukan tindakan dengan memberi pelajaran kepada gelandangan yang merebut makanan si anak kecil. Li Ji meminta semua gelandangan untuk tidak berebut makanan karena dia masih mempunyai beberapa stok makanan untuk dibagi rata ke setiap orang. Bahkan di sini Bang MC juga memberikan makanan kepada pria yang sudah merebut makanan si anak kecil serta meminta pria ini untuk tidak melakukan tindakan seperti itu lagi. Siapa yang menyangka tindakan yang dilakukan oleh Li Ji mendapatkan perhatian dari si Feng Er. Di saat yang sama dari arah kejauhan, Teng Chong sudah sampai di lembah Fenglan dan bersiap untuk menangkap Li Ji. Beberapa saat kemudian ketika di perjalanan, Xiao Qi berbicara kepada Li Ji tentang wanita yang ada di dalam kereta sebelumnya. Xiao Qi melihat kalau wanita tersebut terus memperhatikan Li Ji ketika Bang MC sedang membagikan makanan. Tiba-tiba saja Teng Chong menghadang serta melakukan serangan kepada Bang MC kita. Seperti yang terlihat, perbaku hantaman antara mereka berdua tidak bisa terhindarkan lagi. Ketika Li Ji sedang tertekan, Xiao Qi memberikan saran agar Bang MC menggunakan bayangan jiwa kalajengking untuk melawan Teng Chong. Bayangan jiwa darah kalajengking merupakan skill pengendalian yang didapatkan oleh Bang MC sebelumnya. Dengan skill pengendalian ini, Li Ji berhasil membuat Teng Chong tidak bisa bergerak untuk beberapa saat. Kesempatan ini langsung digunakan oleh Bang MC untuk melancarkan pukulan demi pukulan kepada Teng Chong. Meskipun Teng Chong sudah terkena pukulan telak, namun beliau masih mampu bertahan. Bahkan di sini Teng Chong mengembalikan keadaan dengan berhasil melancarkan serangan menggunakan kelelawar jiwa. Ketika Li Ji sudah terpojok, tiba-tiba saja datang bantuan dari si Feng Er. Meskipun begitu, si Feng Er tidak mampu berbuat banyak karena memang kekuatan dari Teng Chong berada di atas mereka berdua. Cukup beruntung ketika Teng Chong sedang lengah, Li Ji mampu melakukan serangan kombinasi yang membuat Teng Chong akhirnya langsung tidak sadarkan diri di atas tebing. Ketika situasi dirasa cukup aman, Li Ji begitu terpesona melihat kecantikan dari si Feng Er. Di satu sisi, Xiao Qi memberitahukan bahwa si Feng Er merupakan gadis cantik yang berada di dalam kereta yang pernah berpapasan dengan mereka sebelumnya. Mereka berdua kemudian saling berkenalan satu sama lain dan tampak si Feng Er berterima kasih karena Li Ji sudah memberikan makanan kepada para gelandangan di lembah Fenglan. Mendapati hal ini, Li Ji langsung berpidato untuk membuat si Feng Er terpesona. Si Feng Er kemudian bertanya hendak kemanakah tujuan pergi dari Li Ji pada saat ini dan kenapa dia bisa diincar oleh seorang praktisi seperti Teng Chong. Li Ji berkata kalau ceritanya sangat panjang karena dia akan pergi ke Gunung Kabut 9 Lagu. Di saat itu juga Li Ji baru sadar kalau rusa yang diberi oleh Ling Long sebelumnya sudah mati dibunuh oleh Teng Chong. Situasi ini pun membuat Li Ji panik karena rusa tersebut merupakan satu-satunya kendaraan yang dia miliki. Akhirnya si Feng Er mengajak Li Ji untuk pergi bersama-sama karena di rombongan kereta ada rusa yang bisa digunakan oleh Bang MC. Sementara itu, Teng Chong yang tampak sudah mokat ternyata masih bertahan hidup. Ketika Li Ji dan si Feng Er sedang berbicara tentang arah tujuan mereka, tiba-tiba saja Teng Chong datang melakukan serangan. Siapa yang menyangka kalau serangan yang digunakan oleh Li Ji sebelumnya berhasil membuat Teng Chong menerobos ke ranah Soul Master bintang 3.
Karena Teng Chong semakin kuat, maka Li Ji bersama dengan si Feng Er melakukan kerjasama agar mereka berdua bisa melarikan diri. 蝎子板砖，让开！ Sementara itu di kediaman keluarga Li Hui menagih janji kepada Lin Song perihal bantuan agar keluarga Li menjadi keluarga yang disegani lagi di kota Fuyun. Diketahui Li Hui sudah membayar ratusan tael kepada Lin Song untuk meminta bantuan tersebut. Akan tetapi Lin Song enggan untuk menggubris hal tersebut karena sampai saat ini Li Hui belum berhasil menangkap Li Ji. Di saat yang sama Ling Long datang ke dalam ruangan untuk meminta Li Hui melepaskan ibunya yang sedang dihukum. Tentu saja Li Hui menolak dan langsung meminta anak buahnya mengurung Ling Long bersama dengan ibunya. Sementara itu Lin Song meminta Li Hui untuk segera membuat laporan jika nanti Teng Chong sudah berhasil menangkap Li Ji. Kembali lagi ke lembah Fenglan, Teng Chong masih melakukan pengejaran kepada Li Ji dan juga si Feng Er. Dia juga memanfaatkan kelengahan dari Li Ji untuk melakukan serangan kepada si Feng Er. Mau tidak mau Li Ji harus mengorbankan diri untuk mendapatkan serangan langsung dari Teng Chong. Tampak Bang MC langsung terkapar tidak berdaya setelah tangan Teng Chong menembus dadanya. Li Ji kemudian tersadar di dalam lautan kesadarannya dan saat ini dia sedang berada di Pulau Terapung Istana Langit. Xiao Qi memberitahukan jiwa Li Ji sudah hampir menghilang sepenuhnya, jadi sekarang Bang MC harus menggunakan api jiwa untuk membangun kembali Guci di Pulau Terapung dan mengunci jiwanya agar tetap hidup. Sementara itu di luar, si Feng Er cukup beruntung karena Paman Lian datang di waktu yang tepat untuk melakukan penyelamatan. Si Feng Er pun lekas meminta Paman Lian untuk membantu Li Ji karena Bang MC sudah menyelamatkan nyawa dari si Feng Er sebelumnya. Penyesalan sedikit terlihat di wajah Paman Lian ketika dia melakukan pengecekan kepada tubuh Li Ji. Dia menganggap nyawa Li Ji hampir tidak bisa diselamatkan lagi. Paman Lian juga memberikan hukuman kepada Teng Chong yang berani menyakiti Tuan Putri dari Paviliun Berkah Dunia. Di saat yang sama, si Feng Er meminta Paman Lian untuk membawa Li Ji ikut bersama dengan mereka guna melakukan penyembuhan. Tapi Paman Lian berkata kecil kemungkinan Li Ji untuk pulih karena jiwanya sudah hampir menghilang. Momen ini pun membuat si Feng Er langsung mentransfer kekuatan jiwanya kepada Li Ji agar Bang MC bisa sehat kembali. Sementara itu di dalam lautan kesadarannya, Li Ji sudah tampak kelelahan karena dia sudah kehabisan banyak tenaga. Cukup beruntung kekuatan jiwa yang diberikan oleh si Feng Er membantu Bang MC untuk menyelesaikan perbaikan tungku pembakaran batu bata. Di saat yang sama Paman Lian masih terlibat perseteruan dengan Teng Chong karena Paman Lian mengetahui Teng Chong merupakan anjing peliharaan dari Lin Song. Semua itu tidak terlepas karena akhir-akhir ini keluarga Lin begitu aktif melakukan pergerakan di ibu kota naga. Kembali lagi kepada Li Ji, Bang MC tampak berhasil menyelesaikan perbaikan tungku pembakaran batu bata. Selain itu batu bata surgawi milik Li Ji juga berhasil naik level, serta Bang MC mendapatkan skill pembuka surgawi untuk menyembuhkan luka di dalam tubuhnya. Xiao Qi pun memberikan penjelasan kebangkitan skill penyembuhan ini disebabkan oleh jiwa campuran Li Ji yang telah bangkit. Keberhasilan mendapatkan skill penyembuhan membuat Li Ji percaya diri untuk menghadapi Teng Chong. Seketika Li Ji pun langsung teringat kepada si Feng Er yang hendak mendapatkan serangan dari Teng Chong ketika dia hampir mati. Li Ji kemudian terbangun dan menyadari kalau saat ini si Feng Er dalam keadaan baik-baik saja. Si Feng Er juga meminta Li Ji untuk tenang karena sekarang sudah ada bantuan dari Paman Lian yang sedang menghadapi Teng Chong. Ketika Paman Lian disibukkan oleh Teng Chong, Li Ji membuat asumsi kalau Paman Lian akan kesulitan karena Teng Chong mempunyai kulit yang keras dan juga kuat. Jika terus seperti ini, maka lama-kelamaan Paman Lian pasti akan kalah.
Siapa yang menyangka Teng Chong akan membakar esensi jiwanya untuk mengeluarkan semua kekuatan dan membuat tubuhnya menjadi raksasa. Situasi ini pun disadari oleh Xiao Qi yang menganggap kalau Teng Chong sudah bosan hidup. Membesarnya tubuh dari Teng Chong membuat Li Ji teringat akan rumus arsitektur yang pernah dia pelajari. Bang MC kemudian menghitung semua kemungkinan menggunakan rumus untuk merobohkan tubuh raksasa dari Teng Chong. Li Ji kemudian meminta bantuan kepada Xiao Qi untuk memberi tanda di tubuh Teng Chong agar memudahkan Paman Lian untuk melakukan penyerangan. Setelah Xiao Qi berhasil menandai tubuh Teng Chong, Li Ji langsung meminta Paman Lian untuk segera mengambil tindakan. Pada akhirnya kombinasi serangan Paman Lian dan Xiao Qi berhasil membuat tubuh Teng Chong hancur lebur tidak bersisa. Keberhasilan mereka mengalahkan Teng Chong membuat Paman Lian penasaran tentang teknik yang sudah digunakan oleh Li Ji ketika menandai Teng Chong. Li Ji pun menjelaskan kalau teknik tersebut merupakan pelajaran mekanika arsitektur yang dia pelajari di sekolah. Penjelasan ini pun membuat Paman Lian bingung karena dia sama sekali belum pernah mendengar teknik tersebut. Beberapa saat kemudian ketika Li Ji sedang melakukan penyembuhan kepada si Feng Er, dia menyadari kalau si Feng Er mempunyai jiwa kekacauan. Tapi Li Ji merasa aneh karena jiwa kekacauan yang dimiliki oleh si Feng Er tidak bisa dibangkitkan. Berbanding terbalik dengan Li Ji yang berhasil membangkitkan jiwa kekacauan di dalam tubuhnya setelah dia memasuki daratan ilusi. Tak lama kemudian Li Ji selesai memberikan pengobatan kepada si Feng Er. Tentu saja pengobatan ini membuat Paman Lian kaget karena si Feng Er benar-benar sembuh tanpa luka sedikit pun. Bang MC kemudian memberitahukan penyembuhan yang dia lakukan kepada si Feng Er merupakan skill pembuka surgawi yang dia miliki. Dengan kata lain, Li Ji mengungkapkan kalau dirinya mempunyai jiwa kekacauan sama seperti si Feng Er. Tentu saja hal ini membuat si Feng Er bertanya apakah Li Ji mempunyai cara untuk membangkitkan jiwa kekacauan miliknya. Li Ji pun menjelaskan asalkan si Feng Er menyerap bayangan jiwa dengan tingkat yang sama serta dikombinasikan dengan skill penyembuhan yang Bang MC miliki, maka jiwa kekacauan milik si Feng Er bisa dibangkitkan. Tentu saja penjelasan Li Ji membuat Paman Lian khawatir karena mengendalikan bayangan adalah proses yang sangat berbahaya. Akan tetapi Li Ji meminta Paman Lian untuk tidak khawatir karena Bang MC cukup ahli dalam hal ini. Setelah misi di Gunung Kabut 9 lagu selesai Bang MC lakukan, dia akan pergi ke ibu kota naga untuk memberikan bantuan kepada si Feng Er. Semua ini dilakukan oleh Li Ji sebagai bentuk terima kasih karena si Feng Er pernah menyelamatkan nyawanya. 你有办法唤醒魄灵？ 驾驭破影。 风儿姑娘救过我的命。 Singkat cerita, si Feng Er menghampiri Li Ji yang sedang terbaring di luar kereta. Ternyata si Feng Er berniat untuk ikut bersama Li Ji pergi ke Gunung Kabut 9 lagu besok. Semua ini dilakukan oleh si Feng Er bukan tanpa alasan karena dia tidak bisa menunda lagi membangkitkan jiwa kekacauan di dalam tubuhnya. Si Feng Er pun kemudian bercerita panjang lebar kepada Li Ji mengenai masalah keluarga yang membuat dirinya harus secepat mungkin membangkitkan jiwa kekacauan agar tidak ditekan oleh kakak tirinya. Setelah berusia 18 tahun sesuai perintah keluarga, si Feng Er kembali dipanggil ke ibu kota naga untuk melangsungkan pernikahan. Ayahnya juga tidak menentang keputusan yang dibuat oleh keluarganya itu. Sedari itulah si Feng Er harus membangkitkan jiwa kekacauan dan berlatih keras agar tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Mendengar semua penjelasan si Feng Er membuat Li Ji merasa iba dan berjanji akan membantu si Feng Er semaksimal mungkin. Selain itu mereka juga akan pergi ke Gunung Kabut 9 lagu bersama-sama. 我爹也不反对了。那咱们拉钩，好，拉钩。 Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, si Feng Er mendapatkan penolakan dari Paman Lian karena meminta izin untuk pergi bersama dengan Li Ji. Penolakan ini bukan tanpa alasan karena Paman Lian takut terjadi hal yang tidak diinginkan kepada si Feng Er.
Di saat yang sama Li Ji kemudian menghampiri mereka berdua guna meminta Paman Lian untuk tenang karena Bang MC akan berusaha melindungi si Feng Er selama berada di Gunung Kabut 9 Lagu. Akhirnya Paman Lian pun membuat kesepakatan dengan Li Ji. Apabila Li Ji mampu membuat Paman Lian keluar dari lingkaran, maka Paman Lian akan mempersilahkan Li Ji pergi bersama dengan si Feng Er. Setelah melalui pertarungan yang sengit, akhirnya Li Ji berhasil membuat Paman Lian keluar dari lingkaran. Dengan begitu maka dipastikan si Feng Er akan diperbolehkan untuk ikut pergi ke Gunung Kabut 9 Lagu. Li Ji pun berjanji kepada Paman Lian untuk menjaga si Feng Er dengan baik dan membantu membangkitkan jiwa kekacauan di dalam tubuhnya. Setelah itu Bang MC akan membawa si Feng Er kembali ke ibu kota naga. Paman Lian kemudian memberikan token uang kepada Li Ji untuk dipergunakan ketika sedang berada di perjalanan. Selain itu Paman Lian membisikkan sesuatu di mana dia meminta Li Ji untuk berhati-hati dan jangan sampai si Feng Er kenapa-napa. Jika sampai si Feng Er terluka maka Paman Lian akan memenggal kepala Bang MC. 我们可凭此令知。谢谢元伯。 Singkat cerita, Li Ji bersama dengan si Feng Er sudah berada di dermaga pemakaman bunga. Dermaga ini merupakan salah satu tanah surga yang ada di benua ilusi karena dikelilingi oleh danau dan gunung serta masyarakatnya hidup sejahtera dan juga damai. Diketahui pintu masuk ke Gunung Kabut 9 Lagu sudah ditutup semenjak peperangan, jadi satu-satunya jalan masuk ke gunung tersebut hanya melewati dermaga pemakaman bunga saja. Li Ji bersama dengan si Feng Er juga melewati kediaman penguasa dermaga pemakaman bunga yang konon katanya sudah mencapai ranah Soul Matchless bintang 9. Dengan ranahnya yang sudah sangat tinggi, penguasa dermaga bisa masuk dan keluar dari Gunung Kabut 9 Lagu sesuka hati. Ketika Li Ji dan si Feng Er sudah masuk ke dalam kota, ada seorang pria yang mengawasi mereka berdua. Beberapa saat kemudian si Feng Er dan Li Ji sudah berada di penginapan. Mereka kemudian bertanya kepada resepsionis apakah ada cara untuk masuk ke Gunung Kabut 9 Lagu. Resepsionis pun menjelaskan peperangan membuat pintu masuk ke gunung tersebut sudah ditutup, namun ada seorang praktisi bernama Lausan yang bisa mengantar mereka berdua asalkan Li Ji dan si Feng Er memberikan bayaran yang setimpal. Bang MC kemudian melakukan aksinya dengan merayu Lausan, bahkan Li Ji langsung mentraktir Lausan dengan minuman arak yang paling mahal di penginapan ini. Akhirnya Lausan pun bersedia menjadi penunjuk jalan ke Gunung Kabut 9 Lagu, asalkan Bang MC bisa membayar 200 koin emas. Mendengar harga tersebut, si Feng Er pun langsung melemparkan satu kantung uang kepada Lausan dan akan memberikan hadiah lain jika mereka bisa sampai di Gunung Kabut 9 Lagu dengan selamat. Lausan pun kemudian mengeluarkan sebuah peta untuk meminta Li Ji dan si Feng Er berkumpul di titik yang sudah dia tentukan pada jam 7 besok pagi. Beberapa saat kemudian, resepsionis penginapan mengantarkan makanan ke kamar Li Ji. Dia juga meminta Bang MC untuk berhati-hati ketika masuk ke Gunung Kabut 9 Lagu karena kelompok yang terakhir kali masuk ke gunung tersebut tidak ada yang selamat. Li Ji pun kemudian memberikan satu koin emas kepada si resepsionis untuk menanyakan informasi perihal penguasa kota. Si resepsionis pun menjelaskan kalau penguasa kota mereka sering bepergian untuk mencari obat penyembuh untuk putrinya yang mempunyai jiwa kekacauan. Tentu saja penjelasan ini membuat Li Ji kaget karena ternyata putri penguasa kota mempunyai keluhan yang sama seperti si Feng Er. Singkat cerita, ketika hari sudah pagi, Li Ji bersama dengan si Feng Er mendatangi tempat yang diberitahukan oleh Lausan. Mereka pun akan memulai perjalanan menuju Gunung Kabut 9 Lagu yang jaraknya hampir 30 km dari tempat mereka sekarang. Lausan kemudian menjelaskan beberapa rute perjalanan kepada Li Ji serta memperkenalkan mereka berdua dengan satu orang yang akan ikut di dalam rombongan yaitu Yan Kunyun. Baru juga memperkenalkan diri, Yan Kunyun langsung melakukan serangan kepada Li Ji untuk mengetes apakah Bang MC bisa menahan serangannya atau tidak.
Semua itu dikarenakan Yan Kunyun heran kenapa ada seorang bocah yang berada di ranah jiwa Lord Bintang 2 berani masuk ke dalam Gunung Kabut 9 lagu. Ternyata ada satu orang lagi yang akan ikut di dalam rombongan mereka, yaitu seorang wanita bernama Teng Yu yang sudah berada di ranah Soul Master Bintang 3 sama seperti Yan Kunyun. Karena mereka sudah berkumpul semuanya, akhirnya Lausan memimpin jalan menuju Gunung Kabut 9 lagu. Sementara itu di kediaman keluarga Lin Song mendapatkan kabar dari anak buahnya bahwa Li Ji saat ini berada di dermaga pemakaman bunga. Tentu saja hal ini membuat Lin Song kaget karena dipastikan Teng Chong sudah gagal untuk menangkap Li Ji. Di saat yang sama anak buah Lin Song juga memberi kabar kalau mereka menemukan piton sisik besi di Gunung Kabut 9 lagu. Jika berhasil mendapatkan empedu piton tersebut, maka Lin Song pasti akan mendapatkan penerobosan ranah. Mendengar hal ini tentu saja membuat Lin Song senang dan segera mempersiapkan pasukan untuk pergi ke Gunung Kabut 9 lagu. 少爷必能突破瓶颈，即刻前往九曲迷雾山。 Sementara itu, rombongan Lausan sudah memasuki hutan berkabut. Lausan pun langsung memberikan pil anti mabuk kepada rombongan agar mereka tidak terkena efek racun di hutan berkabut ini. Tapi pada nyatanya ilusi kabut tetap membuat Li Ji dan yang lain berhalusinasi melawan bayangan mereka sendiri. Usut punya usut, ternyata ilusi tersebut disebabkan oleh laba-laba air mata penunggu hutan. Perbakuhan taman pun akhirnya tidak bisa terhindarkan lagi di hutan ini. Pada saat Teng Yu sedang terpojok karena terkena serangan laba-laba air mata, Li Ji berusaha memberikan bantuan guna memancing laba-laba tersebut. Di saat itulah Yan Kunyun menggunakan pedangnya untuk menebas kelemahan dari laba-laba air mata, yaitu di bagian kaki. Sementara itu di saat yang sama, Lausan berhasil mengalahkan laba-laba yang lain. Dia pun meminta 2 koin emas kepada siapapun yang ingin menyerap kekuatan jiwa laba-laba tersebut. Tanpa keraguan Li Ji langsung membayar 2 koin emas karena dia ingin mencoba untuk menyerap kekuatan jiwa laba-laba air mata. Tentu saja hal ini membuat Xiao Qi ragu karena laba-laba air mata punya ranah yang lebih tinggi. Bahkan Yan Kunyun langsung membuli Li Ji karena menyerap kekuatan jiwa laba-laba Soul Monster Bintang 3 membutuhkan kekuatan ekstra. Jika hanya mengandalkan ranah jiwa Lord seperti Li Ji pasti akan kesulitan. 月星洗手太危险了。 单车变摩托。 Singkat cerita, 1 jam sudah berlalu tapi Li Ji belum selesai menyerap kekuatan jiwa laba-laba air mata. Mau tidak mau Yan Kunyun dan Lausan akan berjalan duluan karena mereka berdua sudah tidak bisa menunggu lagi. Keputusan berbeda dibuat oleh Teng Yu karena dia akan tetap menunggu Li Ji selesai menyerap kekuatan jiwa. Semua ini dilakukan oleh Teng Yu sebagai rasa terima kasih karena Bang MC sudah menyelamatkan nyawanya. Meskipun Yan Kunyun berusaha meminta Teng Yu untuk melanjutkan perjalanan, tapi Teng Yu tetap berada pada pendiriannya untuk menunggu Li Ji selesai menyerap kekuatan jiwa laba-laba air mata. Sementara itu di dalam ruangan kesadaran Li Ji, dia bersusah payah untuk mengalahkan jiwa laba-laba air mata. Beruntung Xiao Qi memberikan bantuan yang pada akhirnya membuat Bang MC berhasil menyerap kekuatan jiwa laba-laba tersebut. 远处福岛好像有感应了。 Setelah berhasil menyerap kekuatan jiwa laba-laba, tampak pulau terapung di dalam lautan kesadaran Li Ji langsung bercahaya. Bang MC pun kemudian pergi ke pulau terapung tersebut dan melakukan perbaikan menggunakan kekuatan yang baru saja dia dapatkan. Selesai memperbaiki pulau terapung, Li Ji langsung berhasil menaikkan ranah serta mendapatkan teknik ilusi kabut. Dengan teknik ilusi kabut, maka Li Ji bisa bersembunyi dari lawan-lawannya pada saat dia sedang terpojok. Beberapa saat kemudian Li Ji sudah terbangun dan mendapatkan informasi dari Si Feng bahwa Yan Kunyun dan Lausan sudah pergi meninggalkan mereka. Sementara itu Teng Yu tetap setia menunggu karena dia berhutang budi kepada Li Ji.
Ketika mereka mulai melanjutkan perjalanan, Teng Yu terlihat sempoyongan karena dia terkena racun laba-laba air mata. Li Ji dan Si Feng Er pun berhenti sejenak karena lebih baik mereka mengobati luka yang diderita oleh Teng Yu terlebih dahulu. Efek luka di tubuh Teng Yu yang mengeluarkan darah memancing monster serigala ke arah mereka bertiga. Xiao Qi memberitahukan kalau ranah monster serigala tersebut sudah berada di Soul Monster bintang 4. Karena tidak bisa melarikan diri, maka Li Ji memutuskan untuk menggunakan teknik ilusi kabut agar mereka bisa bersembunyi terlebih dahulu. Dengan teknik ilusi kabut, serigala bayangan tidak mampu menemukan keberadaan mereka bertiga. Tapi kondisi dari Teng Yu semakin memburuk karena dia kehilangan banyak darah. Si Feng Er meminta Li Ji untuk segera mengobati luka dari Teng Yu sementara dia akan pergi sebentar guna mencari sumber air. 那你要小心。Ketika sedang mengobati luka dari Teng Yu, Li Ji terkena fitnah yang membuatnya mendapatkan tampolan dari Teng Yu. Padahal mah niatnya baik untuk memberi pengobatan, tapi Teng Yu malah mengarahkan senjatanya ke leher Bang MC. Li Ji pun berusaha menjelaskan kalau dia hanya ingin melakukan pengobatan saja dan tidak mempunyai pikiran mesum sama sekali. Tapi malah terjadi lagi momen wadidau pada saat Li Ji kesandung serta menimpa tubuh dari Teng Yu. Tentu saja hal ini membuat situasi menjadi canggung. Beruntung datang Si Feng Er yang membawa air minum sedikit mengubah suasana. 算我欠你的。没有啊，我挺。 Teng Yu kemudian berterima kasih kepada Li Ji dan juga Si Feng Er yang sudah mau memberikan bantuan kepadanya. Sementara itu, Lin Song pergi ke lembah Fenglan untuk memastikan keadaan Teng Chong. Mereka kemudian menemukan jejak Teng Chong yang sudah mati terkena sebuah senjata kuat. Situasi ini pun membuat Lin Song marah kepada Li Huwei karena dia tidak pernah memberitahukan kalau Li Ji mempunyai senjata ajaib. Li Baoyu pun kemudian menjelaskan kalau Li Ji mempunyai sebuah senjata berbentuk batu bata. Dia begitu yakin kalau Li Ji pasti menggunakan senjata tersebut untuk membunuh Teng Chong. Tentu saja penjelasan ini membuat Lin Song semakin kesal. Kekesalan Lin Song semakin parah setelah mendapatkan kabar kalau pengintai mereka tidak bisa menemukan jejak Li Ji yang memasuki Gunung Kabut 9 Lagu. Meskipun sudah merasa jengkel, tapi Lin Song mencoba tenang karena dia lebih memprioritaskan untuk mencari empedu ular sisik besi terlebih dahulu. Jika sudah menemukan empedu tersebut, barulah dia akan menghabisi nyawa dari Li Ji. 都是废物，迷雾山入口那边传讯，差点被这小子打。先去造化物。 Singkat cerita, ketika Li Ji melanjutkan perjalanan, dia menemukan bahwa ada yang datang menuju ke arah mereka. Agar situasi lebih aman, Bang MC menggunakan teknik kabut ilusi serta naik ke atas pohon. Betapa kagetnya Li Ji ketika mengetahui sesuatu yang menuju ke arah mereka adalah Yan Kunyun yang terluka cukup parah. Tak lama kemudian Yan Kunyun langsung jatuh pingsan karena dia kehilangan banyak tenaga. Li Ji yang berbaik hati berencana untuk menolong, akan tetapi Xiao Qi melarangnya karena sebelumnya Yan Kunyun sudah pergi meninggalkan mereka di hutan kabut. Akan tetapi Li Ji tetap memberikan pertolongan karena menurutnya kekuatan Yan Kunyun sangat diperlukan untuk sampai di Gunung Kabut 9 Lagu. Setelah Li Ji memberikan bantuan, mereka semua dibuat kaget karena ternyata Lausan adalah dalang utama yang membuat Yan Kunyun terluka parah. Lausan ternyata sudah bekerja sama dengan pasukan naga. Beruntung Li Ji menggunakan teknik ilusi kabut yang membuat Lausan dan pasukan naga tidak bisa menemukan keberadaannya. Li Ji kemudian meminta Xiao Qi untuk membuat hologram guna bisa memancing Lausan menjauh. Benar saja, Lausan dan beberapa pasukan naga langsung melakukan pengejaran kepada hologram yang dibuat oleh Xiao Qi. 到底在做什么？ Setelah mereka sampai di sebuah tebing, akhirnya Lausan dan pasukan naga menyadari kalau orang yang mereka kejar hanyalah sebuah hologram.
Sementara itu Li Ji mendapatkan serangan dari Yan Kunyun yang sedang pingsan. Beruntung Bang MC menggunakan perisai batu bata untuk meredam serangan tersebut. Di dalam kondisi pingsan saja Yan Kunyun masih bisa melakukan serangan. Bang MC kemudian langsung menggunakan skill penyembuhan guna bisa membuat luka Yan Kunyun menjadi sembuh. Tidak butuh waktu lama akhirnya Yan Kunyun sadar kembali. Dia benar-benar tidak menyangka kalau Li Ji masih hidup serta membantunya menyembuhkan luka. Yan Kunyun pun lekas berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Bang MC kepadanya. Di saat yang sama dia juga bercerita kalau Lausan ternyata bersekongkol dengan pasukan naga. Siapapun praktisi yang ingin masuk ke Gunung Kabut 9 Lagu akan dibunuh serta diambil semua hartanya. Mereka semua pun kemudian memikirkan cara bagaimana bisa lolos dari kepungan pasukan naga dan juga Lausan. Li Ji mempunyai sebuah ide di mana dia mengajak teman-temannya untuk menyerang base camp pasukan naga secara diam-diam. 要跑也没那么容易。 什么意思？ Benar saja ketika hari sudah malam, mereka bergerak untuk melakukan penyerangan kepada camp pasukan naga. Meskipun pasukan naga berjumlah banyak, tapi Li Ji dan kawan-kawan berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudah. Karena rata-rata pasukan naga berada di ranah Soul Monster bintang 3, baik Yan Kunyun dan Li Ji saling memberi pujian satu sama lain setelah mereka mengalahkan pasukan naga tersebut. Di saat yang sama Teng Yu dan Si Feng Er menemukan banyak tile emas hasil curian pasukan naga dan Lausan. Sementara itu Li Ji masuk ke dalam ruangan dan di dalam ruangan tersebut dia mengambil sebuah peta Gunung Kabut 9 Lagu. Selain itu Bang MC juga menemukan kristal jiwa petir di antara ribuan tile emas. Xiao Qi memberitahukan kristal jiwa petir sangatlah langka karena hanya bisa ditemukan di tempat yang penuh dengan elemen petir saja. Diketahui kristal jiwa petir bisa membuat bibit api. Bibit api tersebut merupakan bahan bakar utama untuk membakar batu bata di Istana Langit, yang artinya bisa membuat Li Ji segera pulang ke dunia nyata. Kegembiraan yang ditunjukkan oleh Li Ji membuat Yan Kunyun dan Teng Yu merasa heran. Mereka berdua tidak menyangka kalau Li Ji begitu bahagia ketika menemukan kristal jiwa petir. 我怎么知道？ Beberapa saat kemudian Li Ji berusaha menyerap energi yang ada di kristal jiwa petir. Karena energinya terlalu besar, maka Bang MC memutuskan untuk menyerap energi tersebut sedikit saja. Penyerapan yang dilakukan oleh Li Ji akhirnya berhasil merenovasi menara 9 tingkat yang berada di Istana Langit. Kekuatan dari kristal jiwa petir membuat Li Ji tertarik untuk membawanya ke dunia nyata setelah perbaikan Istana Langit selesai dilaksanakan. Akan tetapi Xiao Qi melarangnya karena semua barang di dunia ilusi tidak boleh sembarangan dibawa ke dunia nyata. Menurut Li Ji, dia merupakan orang yang terpilih, jadi kalau hanya membawa kristal jiwa petir saja pasti tidak masalah. Ketika Li Ji masih melakukan penyerapan, Yan Kunyun berniat merekrut Li Ji sebagai rekan agar berada di bawah komandonya. Akan tetapi Teng Yu langsung mengarahkan pisaunya agar Yan Kunyun menjauh dari Bang MC sekarang juga. Yan Kunyun berusaha menjelaskan kalau dia tidak akan membuat Li Ji terluka atau bahkan membunuhnya. Semua itu dikarenakan Yan Kunyun sudah berjanji kepada seseorang bernama Lian. 否则将来一旦为敌， 言，你究竟是谁？ Sementara itu di tempat lain, Lin Song yang sedang berusaha menerobos menemui kegagalan. Tiba-tiba saja ada satu orang anak buahnya memberikan laporan bahwa pasukan mereka yang berada di lokasi lain tidak ada yang berhasil hidup setelah terkena serangan musuh. Tentu saja hal ini membuat Lin Song sangat marah. Di saat yang sama, jiwa spiritual Lin Song yang bernama Mo Dao meminta Lin Song untuk menyerahkan tubuhnya jika ingin membunuh Li Ji. Akan tetapi Lin Song menolak karena dia masih harus mencari empedu ular sisik besi terlebih dahulu.
Kembali lagi ke tempat Li Ji berada, Yan Kunyun menjelaskan dia memang memiliki sedikit niat untuk membunuh Li Ji jika Li Ji tidak mau menjadi bawahannya. Yan Kunyun akhirnya memberitahukan identitas aslinya yang merupakan pangeran kedua dari negara Yanhu. Dia sengaja dikirim ke Gunung Kabut 9 lagu untuk melewati perbatasan dan kembali lagi ke negara Yanhu. Identitas asli Yan Kunyun tentu saja membuat semua orang kaget terkecuali Li Ji. Li Ji pun kemudian bertanya kepada Si Feng-er apakah raja negara Yanhu sangatlah kuat. Si Feng-er menjelaskan pasukan militer negara Yanhu adalah salah satu yang terkuat. Raja Yanhu saat ini merupakan satu dari 5 penguasa terbesar di dunia. Yan Kunyun kembali memberitahukan kalau 3 hari yang lalu dia masuk ke markas pasukan Kang Long untuk merusak persediaan makanan. Cerita dari Yan Kunyun ini membuat Teng Yu sadar kalau Yan Kunyun adalah sandera yang dikirimkan oleh Raja Yanhu. Diketahui negara Yise dan negara Yanhu sudah bekerja sama untuk menyerang kerajaan Kang Long serta mengirim pangeran mereka sebagai sandera. Siapa yang menyangka Yan Kunyun malah kabur dan menyebabkan ayah Teng Yu yang merupakan komandan pasukan Taikang dituduh bersekongkol dengan Raja Yanhu. Tuduhan ini membuat ayah Teng Yu dibunuh di dalam rumahnya dan hanya Teng Yu seorang yang berhasil melarikan diri. Momen ini pun membuat Teng Yu sangat marah dan melakukan serangan demi serangan ke arah Yan Kunyun. Perbaku hantaman di antara mereka berdua coba ditenangkan oleh Si Feng-er, akan tetapi Si Feng-er malah ikut baku hantam karena dia tidak bisa menghentikan Yan Kunyun dan juga Teng Yu. Pada akhirnya Bang MC kita harus turun tangan langsung guna menengahi konflik yang sedang terjadi. Li Ji berkata sepertinya ayah dari Teng Yu hanya dijadikan kambing hitam atas kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Semua itu diperjelas karena posisi ayah Teng Yu hanyalah seorang wakil komandan, tapi kenapa dia yang harus disalahkan karena kaburnya Yan Kunyun dari penjagaan? Setelah mendengar penjelasan Li Ji dan Si Feng-er, akhirnya Teng Yu dan Yan Kunyun sepakat untuk tidak bertarung terlebih dahulu. Tapi jika urusan mereka di Gunung Kabut 9 lagu sudah selesai, maka Teng Yu kembali akan meladeni Yan Kunyun. Singkat cerita, dengan berbekal peta yang didapatkan oleh Li Ji, mereka semua menelusuri hutan di Gunung Kabut 9 lagu. Terjadi sebuah keanehan di mana Li Ji merasa kalau mereka hanya terus berputar-putar tidak menemukan jalan keluar. Benar saja, ternyata ada monster ular sisik besi yang sedang mengintai mereka semua. Diketahui ranah ular sisik besi ini sudah berada di Soul Monster bintang 4, dengan kata lain lebih tinggi ketimbang rombongan Li Ji. Karena sudah tidak bisa melarikan diri, maka Bang MC dan teman-temannya harus melawan ular sisik besi serta melakukan beberapa serangan kombinasi. Meskipun begitu, ular sisik besi sangat sulit untuk dikalahkan karena kulitnya yang begitu keras. Mereka berempat pun pada akhirnya mencoba untuk melarikan diri dari kejaran ular sisik besi. Di tengah jalan Yan Kunyun memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar Li Ji, Teng Yu dan juga Si Feng-er bisa kabur. Akan tetapi Li Ji menolak karena dia merasa kalau mereka semua adalah sebuah tim, jadi harus selalu bersama ketika menghadapi ular sisik besi. Tanpa diduga, teknik kabut ilusi yang digunakan oleh Li Ji bisa menimbulkan serigala bayangan. Ternyata jenis monster apapun bisa dibuat oleh Xiao Qi asalkan dia pernah melihat monster tersebut dengan matanya sendiri. Seketika serigala bayangan hasil buatan Xiao Qi langsung berhadapan dengan ular sisik besi, sementara Li Ji segera mengajak Yan Kunyun untuk kabur. Karena teknik ilusi kabut hanya bersifat sementara, maka mereka tidak bisa menahan ular tersebut terlalu lama. Apalagi Soul Monster tipe ular biasanya pandai melacak, jadi Li Ji dan kawan-kawannya akan sulit untuk bersembunyi. Beberapa saat kemudian Xiao Qi menemukan bahwa Lao Shan saat ini sedang berada jauh di depan mereka. Tentu saja situasi ini membuat Li Ji dan kawan-kawan menjadi terkepung karena di belakang ada ular sisik besi sementara di depan ada Lao Shan dan pasukan naga. Tiba-tiba saja Bang MC menyerahkan senjata batu bata kepada Yan Kunyun dan membisikkan sebuah rencana.
Ternyata Yan Kunyun sengaja datang menghampiri Lausan dan menggunakan batu bata surgawi untuk membuat kabut ilusi. Ketika Lausan dan pasukan naga sudah terkena kabut ilusi, Yan Kunyun segera pergi agar Lausan mengejarnya sampai ke tempat di mana ular sisik besi berada. Batu bata surgawi milik Bang MC juga membuat hologram dari Yan Kunyun untuk menipu Lausan dan ular sisik besi. Seketika ular sisik besi dan Lausan pun dipertemukan. Karena sudah bertemu dengan ular sisik besi, maka Lausan mau tidak mau harus menghadapi ular tersebut. Di saat yang sama Li Ji dan Yan Kunyun cukup senang karena rencana mereka menjebak Lausan akhirnya berhasil. Sementara itu di kediaman keluarga Li Hui berniat melakukan kerjasama dengan pasukan Yise. Semua itu dikarenakan keluarga Lin sudah tidak bisa mereka harapkan lagi. Dengan menjadi bagian dari pasukan Yise, maka Li Hui yakin kalau keluarga Li mereka akan segera menjadi keluarga bangsawan. Tapi menurut Li Baoyu, bibinya pasti akan menolak rencana dari sang ayah. Li Hui pun langsung murka karena menurutnya tidak ada seorang pun di kediaman keluarga Li yang bisa menghalangi ambisinya untuk membangkitkan kembali kejayaan keluarga ini. Ketika Li Hui sedang menjelaskan rencananya kepada Li Baoyu, tiba-tiba saja pintu sedikit terbuka yang menandakan adanya kehadiran seseorang. Ternyata orang yang sudah mendengar percakapan mereka berdua adalah Linglong. Linglong kemudian meminta burung peliharaannya yang bernama Qing-er untuk mencari keberadaan Li Ji. Dia ingin Qing-er menyampaikan agar Li Ji segera pulang untuk menyelamatkan kegaduhan yang sedang terjadi di internal keluarga Li. Kembali lagi ke Gunung Kabut 9 Lagu, Teng Yu dan Yan Kunyun berniat melihat keadaan ular sisik besi karena sudah tidak ada pergerakan sama sekali dari arah Lausan. Yan Kunyun bertanya kepada Si Feng Er dan Li Ji apakah mereka berdua menginginkan bagian luar dari ular sisik besi yang bisa diambil. Tapi ternyata Si Feng Er dan Li Ji tidak menginginkan apapun, yang menandakan Teng Yu dan Yan Kunyun akan mendapatkan banyak bagian dari ular tersebut. Li Ji kemudian bertanya kepada Si Feng Er kenapa Teng Yu dan Yan Kunyun sangat menginginkan ular sisik besi. Si Feng Er pun memberikan penjelasan bahwa ular tersebut mempunyai banyak manfaat dari mulai empedu hingga sisiknya. Beberapa saat kemudian Yan Kunyun sudah sampai di lokasi dan menemukan bahwa ular sisik besi sudah dalam keadaan terluka parah. Momen ini tentu saja akan dimanfaatkan oleh mereka berempat untuk membunuh ular sisik besi guna mendapatkan keuntungan. Ular sisik besi yang sudah tidak punya tenaga memutuskan untuk kabur ke sebuah gua yang menjadi sarangnya. Li Ji dan kawan-kawan pun langsung melakukan pengejaran ke dalam gua. Mereka kemudian melakukan serangan kombinasi yang pada akhirnya membuat ular sisik besi langsung modar. Teng Yu dan Yan Kunyun langsung mendekati mayat ular tersebut guna mendapatkan empedu serta sisik besi yang bisa dijadikan senjata spiritual. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, Yan Kunyun lekas mengajak Li Ji untuk pergi bersamanya. Yan Kunyun ternyata tidak ingin bakat dari Li Ji terbuang sia-sia, jadi sedari itulah dia ingin berpartner dengan Li Ji untuk menguasai banyak wilayah. Tentu saja Li Ji menolak karena dia merupakan tipe orang yang suka dengan kebebasan. Lagi pula Li Ji merasa kalau dia bukan berasal dari benua ilusi, jadi kenapa harus mempunyai wilayah kekuasaan. Bisa bertemu dengan Yan Kunyun, Teng Yu dan Si Feng Er seperti ini sudah menjadi kesenangan tersendiri bagi Bang MC kita.
Ketika mereka berempat menelusuri gua sarang ular, mereka menemukan tumbuhan yang sangat langka yaitu buah bola naga 7 warna. Menurut legenda, buah bola naga hanya matang sekali dalam 100 tahun. Warna ungu dari buah ini merupakan warna terbaik, sementara warna biru berada di urutan kedua. Jika mengonsumsi buah ini, seorang praktisi bisa menaikkan ranah mereka dengan sangat cepat. Karena buah ini hampir matang, Yan Kunyun menyarankan agar mereka membagi adil saja, tapi mereka semua dikagetkan dengan kemunculan ular penjaga dari buah bola naga tersebut. Ternyata ular penjaga ini merupakan piton elit yang sudah berada di level Soul Monster bintang 5. Li Ji dan rekan-rekannya memutuskan untuk melarikan diri karena mereka bukanlah lawan seimbang bagi ular piton tersebut. Setelah melalui pertarungan sengit, akhirnya Li Ji dan rekan-rekannya berhasil melarikan diri dari sarang ular piton elit. Beberapa saat kemudian mereka semua sudah kembali ke sebuah gua untuk mengobati luka yang diderita oleh Yan Kunyun. Setelah Bang MC berhasil menyembuhkan luka Yan Kunyun, dia bertanya kepada Teng Yu apakah buah bola naga begitu berguna untuk mereka. Teng Yu pun memberikan penjelasan buah bola naga bisa membantu seorang praktisi untuk menembus hambatan kultivasi. Diketahui buah bola naga merupakan buah yang dijaga oleh kedua ular yang mereka hadapi barusan. Kedua ular tersebut memang menjaga serta menunggu buah bola naga matang, lalu akan memakan buah tersebut untuk menaikkan ranah mereka. Li Ji pun langsung mau muntah ketika mengetahui sebenarnya buah bola naga diberi pupuk oleh empedu ular yang menjaganya. Tapi karena khasiat dari buah bola naga begitu bagus, maka Yan Kunyun dan Teng Yu ingin kembali untuk merebut buah tersebut dari penjagaan ular piton elit. Di saat yang sama, Li Ji melihat si Feng Er sedang murung karena pasti dia sedang kepikiran tentang jiwa kekacauan yang dia miliki. Akhirnya Li Ji pun setuju untuk merebut buah bola naga tersebut dari penjagaan ular piton elit. Mereka semua kemudian membuat rencana untuk memancing ular piton keluar dari sarangnya, lalu mengambil buah bola naga yang ada di dalam gua. 不错，像上次一样。这两条蛇应该是轮流手把土拖住它，我们做个埋伏。 Beberapa saat kemudian Li Ji nyamperin si Feng Er yang sedang duduk sendirian pada saat rekan-rekan mereka sudah tertidur pulas. Si Feng Er kemudian menjelaskan dia hanya merasa sedikit pesimis kalau jiwa kekacauan di dalam tubuhnya bisa disembuhkan. Melihat rekan-rekannya sangat senang ketika menemukan buah bola naga, si Feng Er hanya bisa termenung karena buah bola naga sama sekali tidak berguna untuk tubuhnya. Li Ji yang tidak ingin si Feng Er bersedih akhirnya menghibur si Feng Er dengan cara bernyanyi tidak jelas. Bang MC juga percaya diri bisa menyembuhkan jiwa kekacauan si Feng Er setelah perjalanan mereka ke Gunung Kabut 9 lagu. Bahkan di sini Li Ji mengeluarkan Xiao Qi agar bisa terlihat oleh si Feng Er. Tentu saja hal ini membuat si Feng Er kaget karena dia tidak menyangka makhluk kecil yang timbul di hadapannya merupakan kekuatan jiwa dari Li Ji. Xiao Qi kemudian berbicara kalau dia bersama dengan Li Ji akan berusaha menangkap soul monster lebih banyak agar bisa cepat memberikan kesembuhan kepada si Feng Er. Pada saat jiwa kekacauan si Feng Er bangkit, Xiao Qi meminta agar dia diperbolehkan untuk menyentuhnya. Sementara itu, ternyata Teng Yu mendengar semua yang sedang dibicarakan oleh Li Ji dan juga si Feng Er. Dia juga akhirnya paham kalau si Feng Er mempunyai jiwa kekacauan. Singkat cerita, Lin Song mendapatkan laporan dari anak buahnya kalau piton elit akan keluar sarang dalam beberapa hari lagi. Momen itu akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan empedu piton tersebut.
Ternyata Lao Shan belumlah mati. Setelah berhadapan dengan ular sisik besi, Lao Shan diselamatkan oleh Lin Song dan anak buahnya. Saat ini Lao Shan menawarkan kerjasama dengan Lin Song untuk menangkap Li Ji. Semua itu tidak terlepas karena Lao Shan marah kepada Yan Kunyun dan Li Ji yang sudah mempermainkan dirinya pada saat berhadapan dengan piton sisik besi. Beruntung pada waktu itu Lao Shan berhasil kabur meskipun dirinya terluka parah. Lin Song pun setuju untuk bekerja sama dengan Lao Shan asalkan dia berhasil mendapatkan empedu piton elit untuk bisa menaikkan ranah kultivasinya. 得来全不费功夫，那李继言昆云诡计多端， 调虎离山。 Singkat cerita, Yan Kunyun sudah berada di depan gua tempat piton elit berada untuk memancing ular tersebut keluar, tapi rencananya gagal karena tiba-tiba saja Lao Shan datang menghampiri. Tentu saja kemunculan Lao Shan membuat Yan Kunyun kaget. Dia tidak menyangka kalau Lao Shan berhasil kabur dari serangan piton sisik besi. Di saat yang sama Lin Song juga muncul sembari menyandra si Feng Er. Ternyata rencana yang hendak dilakukan oleh Li Ji dan kawan-kawan sudah diketahui oleh Lao Shan yang sudah bekerja sama dengan Lin Song. Melihat si Feng Er berada dalam bahaya membuat Li Ji marah kepada Lin Song. Akan tetapi Lin Song meminta Li Ji dan teman-temannya untuk masuk ke dalam gua guna memancing piton elit keluar. Barulah dia akan melepaskan si Feng Er. Karena Li Ji tidak bisa membiarkan si Feng Er terluka, maka dia akan menuruti perintah Lin Song untuk memancing piton elit keluar sarang. Li Ji, Yan Kunyun dan Teng Yu pun mulai memasuki gua sarang dari piton tersebut. Pada saat Yan Kunyun sedikit pesimis kalau mereka akan selamat, Li Ji justru menganggap kejadian ini merupakan berkah karena mereka bisa mengalahkan piton elit sekaligus mengambil buah bola naga. Bang MC juga sudah menyiapkan sebuah rencana agar mereka bisa selamat dari piton elit sekaligus menghindari sergapan Lin Song di luar. Benar saja Yan Kunyun bersama dengan Li Ji bertugas memancing piton elit keluar, sementara Teng Yu bersiap untuk masuk guna mengambil buah bola naga. Keberhasilan Li Ji memancing piton elit keluar membuat Lin Song kaget. Dia pun akhirnya bisa mengerti kenapa anak buahnya Teng Chong bisa mokat di tangan Li Ji. Ya karena ternyata Li Ji memang mempunyai kemampuan. Sementara itu Yan Kunyun yang berusaha menyerang piton elit malah terkena serangan. Beruntung Li Ji memberikan bantuan dengan membuat klon dari Yan Kunyun untuk memancing piton elit keluar mendekat ke arah Lin Song dan juga anak buahnya. 有我在，你死不了。 Li Ji kemudian melakukan penyembuhan kepada Yan Kunyun serta meminta Yan Kunyun untuk melakukan rencana yang mereka susun sebelumnya. Di saat yang sama Lin Song dan anak buahnya sedang bertarung sengit melawan piton elit, Li Ji menggunakan teknik ilusi kabut untuk mempersulit langkah dari Lin Song. Sementara itu Lao Shan yang mencoba untuk memberikan bantuan malah terkena sial karena piton elit berhasil menyerangnya. Di saat yang sama Lin Song melepaskan tembakan meminta pertolongan karena kondisinya saat ini sedang tidak menguntungkan. Sementara itu Li Ji meminta Xiao Qi untuk melakukan tugasnya guna bisa mempersulit Lin Song yang sedang berhadapan dengan piton elit. Teknik ilusi kabut yang digunakan oleh Xiao Qi akhirnya berhasil membuat Lin Song terkecoh serta dilahap oleh piton elit. Sementara itu, Li Ji berhasil menyelamatkan si Feng Er dan membawanya ke tempat di mana Teng Yu dan Yan Kunyun berada. Dia juga langsung memberitahukan kalau Lin Song dan rombongan sedang berada di dalam kabut ilusi dan sedang menghadapi ular piton elit. Beberapa saat kemudian si Feng Er terbangun dan menyadari kalau rencana mereka sudah berhasil. Teng Yu juga sudah mendapatkan buah bola naga yang mereka cari. Setelah membagi buah bola naga, Xiao Qi tampak sudah kembali serta memberitahukan kalau dia berhasil menjebak Lin Song hingga Lin Song masuk ke dalam mulut ular piton elit. Di saat yang sama Teng Yu pun langsung memakan buah bola naga dan perubahan pun langsung terjadi yang mana Teng Yu berhasil menerobos ke ranah Solven Red bintang 4.
Yan Kunyun juga tidak mau kalah untuk memakan buah bola naga guna bisa menaikkan ranahnya. Begitu pula dengan si Feng Er yang akan mencoba memakan buah bola naga meskipun dia memiliki jiwa kekacauan. Berkat bantuan dari Li Ji, si Feng Er berhasil menyerap kekuatan buah bola naga dengan baik. Li Ji dan si Feng Er berada di dalam ruangan jiwa yang sama. Bang MC merasa khasiat buah bola naga begitu bagus karena ruangan jiwa si Feng Er terlihat lebih rapi daripada sebelumnya. Li Ji kemudian meminta si Feng Er untuk menyentuh jiwa kekacauan dan melihat apakah buah bola naga mempunyai reaksi. 现在就大变样，试试能不能和你的天女有感应。 Benar saja setelah si Feng Er menyentuh jiwa kekacauan, dia merasakan kalau jiwa kekacauan memiliki energi jiwa yang mengalir. Dengan kata lain, jiwa kekacauan milik si Feng Er tidak lama lagi bisa dibangkitkan sepenuhnya. Setelah Teng Yu, Yan Kunyun, dan si Feng Er berhasil menaikkan ranah menjadi Soul Venerate bintang 4, mereka bertiga meminta Li Ji untuk segera memakan buah bola naga. Tidak butuh waktu lama setelah memakan buah bola naga, Li Ji berhasil masuk ke dalam lautan kesadaran jiwanya. Tanpa menunggu lama, Bang MC langsung memulai proses perbaikan menara lonceng Istana Langit karena dia mendapatkan energi berlimpah dari buah bola naga. 别牛逼行。 Menara lonceng pun pada akhirnya selesai diperbaiki dan tampak penampilannya sangat indah. Selain itu, Bang MC juga berhasil menaikkan ranahnya menjadi Soul Master bintang 3 sekaligus membuat batu bata kuno berubah warna menjadi warna kuning emas. Sementara itu di tempat lain, Lin Song berhasil keluar dari perut ular piton elit dengan penuh luka-luka. Perlawanan kembali dilakukan oleh Lin Song karena dia harus berhasil membunuh ular piton elit guna mendapatkan empedu ular ini. Singkat cerita, Li Ji bersama dengan rekan-rekannya pergi nyamperin ular piton elit guna melihat keadaan dari Lin Song. Betapa kagetnya mereka semua ketika melihat ular piton elit sudah mati tergeletak. Ternyata Lin Song berhasil membunuh piton elit sekaligus mendapatkan empedu ular piton tersebut. Tanpa menunggu lama, Lin Song langsung memakan empedu ular piton guna membuatnya mendapatkan penerobosan. 好像有点长。Teng Yu dan Yan Kunyun langsung berusaha menyerang Lin Song karena mereka tidak bisa membiarkan Lin Song menerobos, tapi mereka berdua sudah terlambat karena Lin Song akhirnya berhasil melakukan penerobosan ke ranah Soul Ancestor bintang 5. Meskipun Lin Song sudah berada di ranah Soul Ancestor, tapi Yan Kunyun dan Teng Yu memutuskan untuk melawan tanpa takut kehilangan nyawa. 天都住！混蛋！ Ketika Yan Kunyun dan Teng Yu sudah terbantai, si Feng Er dan Li Ji mencoba untuk memberikan bantuan, tapi mereka berdua tidak bisa berbuat banyak karena ranah Soul Ancestor Lin Song mampu menahan beberapa serangan yang mereka buat. Mereka berempat akhirnya memutuskan untuk bersama-sama melakukan serangan kepada Lin Song dengan harapan bisa membuat Lin Song terluka. Dan benar saja, Lin Song yang terlalu sombong berhasil terkena serangan kombinasi. Bahkan di sini Lin Song harus menggunakan bom asap agar dirinya bisa melarikan diri terlebih dahulu. Li Ji langsung meminta Teng Yu untuk tidak melakukan pengejaran karena dia merasa bisa membuat Lin Song kabur merupakan hal yang sudah menguntungkan bagi mereka. Singkat cerita, Yan Kunyun harus berpisah dengan rombongan karena dia masih mempunyai urusan lain. Dia pun sempat mengajak Li Ji untuk ikut bersama, tapi tentu saja Li Ji menolak karena sampai saat ini Bang MC masih menyukai kebebasan.
Yan Kunyun pun kemudian bertanya rencana seperti apa yang akan dilakukan oleh Li Ji selanjutnya. Li Ji menjelaskan kalau dia akan pergi ke dermaga makam bunga terlebih dahulu untuk melakukan persiapan, barulah kembali masuk ke Gunung Kabut 9 Lagu. 战力，后边的路不好走。挥斥方遒。 Beberapa saat kemudian Li Ji sudah kembali ke dermaga pemakaman bunga. Ketika sedang berjalan-jalan di tengah pasar, Bang MC menemukan pengumuman bahwa pasukan ular sudah mengirim banyak pasukan ke ibu kota naga. Tentu saja sebelum pasukan ular sampai ke ibu kota naga, mereka akan melewati kota Fuyun, tempat di mana keluarga Li tinggal. Tiba-tiba saja burung kecil milik Linglong datang menghampiri Li Ji dengan membawakan sebuah pesan. Betapa kagetnya Li Ji ketika mengetahui kalau Linglong dan ibunya sedang berada dalam bahaya. Dengan berat hati Li Ji berbicara kepada Teng Yu dan Si Feng-er, sepertinya dia harus kembali ke kota Fuyun terlebih dahulu sebelum pergi ke Gunung Kabut 9 Lagu. 玲珑表妹和她娘出事了，在进迷雾山之前， Beberapa saat kemudian Teng Yu dan Si Feng-er memilih untuk ikut bersama dengan Li Ji ke kota Fuyun. Ketika mereka bertiga sedang berada di perbatasan dermaga makam bunga, ada beberapa orang yang menghadang. Ternyata beberapa orang yang menghadang Li Ji dan kawan-kawan merupakan pasukan yang dipimpin oleh Lao Shan. Lao Shan masih menyimpan dendam kepada Yan Kunyun, jadi dia menanyakan kemanakah Yan Kunyun pergi kepada Li Ji. Pertarungan pun akhirnya tidak bisa terhindarkan lagi. Li Ji mengajak Teng Yu dan Si Feng-er untuk kabur karena mereka tidak perlu meladeni Lao Shan di tempat seperti ini. 跟他们废什么话？ Akan tetapi Lao Shan mengeluarkan kekuatan jiwanya untuk mencegah mereka bertiga bisa pergi. Kekuatan jiwa iblis jahat milik Lao Shan berhasil membunuh rusa tunggangan milik Teng Yu dan Li Ji. Sementara itu Li Ji meminta Si Feng-er untuk pergi ke dermaga makam bunga terlebih dahulu guna mencari bantuan. Dia dan Teng Yu akan berusaha menahan Lao Shan di tempat ini. 凤儿，你先走。 Teng Yu menjelaskan kepada Li Ji kalau kekuatan jiwa iblis jahat Lao Shan membuat Lao Shan semakin kuat. Asalkan bisa menghisap kekuatan jiwa orang lain, maka Lao Shan bisa mencapai ranah Soul Ancestor dengan cepat. Masih cukup beruntung, Li Ji dan Teng Yu berhasil mengusir Lao Shan untuk sementara waktu menggunakan serangan kombinasi. 快走！ Di saat yang sama Si Feng-er sepertinya sedang tersesat karena sedari tadi dia tidak keluar dari dalam hutan. Si Feng-er kemudian memutuskan untuk berjalan kaki dan bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Duo-er. Pada awalnya Si Feng-er mengajak Duo-er untuk pergi meninggalkan hutan karena di dalam hutan sangat berbahaya. Tapi ternyata Duo-er merupakan anak dari penguasa kota dermaga makam bunga. Sementara itu Teng Yu tampak terjatuh karena dia sudah terkena serangan jiwa dari Lao Shan yang menekan kultivasinya. Dari arah kejauhan Lao Shan kembali melakukan serangan kepada Li Ji dan juga Teng Yu. Dia juga meminta Teng Yu untuk memberitahukan di manakah lokasi dari Yan Kunyun pada saat ini. Karena Teng Yu tidak memberikan jawaban, akhirnya Li Ji memberitahu Lao Shan kalau Yan Kunyun pulang ke kerajaan Yanhu. Karena Lao Shan sudah mengetahui kemanakah Yan Kunyun pergi, sekarang dia tinggal membereskan Li Ji dan juga Teng Yu saja. Bang MC juga tidak bisa mengeluarkan kekuatan batu bata kuno karena dia sudah terkena serangan jiwa dari Lao Shan. Tiba-tiba saja mereka semua dikagetkan dengan kedatangan penguasa kota dermaga makam bunga yang bernama Zhang Hua. Si Feng-er kemudian nyamperin Li Ji dan memberitahukan kalau dia sudah diselamatkan oleh Zhang Hua ketika tersesat di tengah hutan. Lao Shan yang tadi terlihat garang juga langsung bersujud ketika Zhang Hua lewat di hadapannya. Diketahui Zhang Hua sudah berada di ranah paling atas, yaitu Soul Paragon. Karena Lao Shan sangat takut dengan Zhang Hua, maka Li Ji akan menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan kejahatan yang dilakukan oleh Lao Shan agar dia mendapatkan hukuman dari penguasa kota dermaga makam bunga.
Bang MC pun berusaha memberikan penjelasan kepada Zhang Hua tentang kejahatan yang dilakukan oleh Lao Shan, akan tetapi Zhang Hua sama sekali tidak bergeming dan tetap melanjutkan perjalanan. Pada akhirnya Li Ji menggunakan kartu truf terakhir, yaitu berteriak kepada Zhang Hua kalau dia bisa menyembuhkan jiwa kekacauan di dalam tubuh Duoer. Tentu saja perkataan Bang MC membuat Zhang Hua langsung merespon. Sementara itu Lao Shan yang hendak menyerang Li Ji langsung dihadang oleh Zhang Hua karena dia sadar Li Ji mungkin bisa menyembuhkan jiwa kekacauan dari anaknya. Zhang Hua pun bertanya sekaligus memberikan peringatan kepada Li Ji tentang perkataannya barusan. Li Ji pun berkata kalau dia bisa memberikan bukti kepada penguasa kota kalau dirinya bisa membangkitkan jiwa kekacauan milik Duoer. Di saat yang sama Lao Shan malah salah bicara di hadapan penguasa kota yang membuat si botak ini langsung modar terkena serangan tombak petir. Tombak petir yang menghantam tubuh Lao Shan merupakan tombak petir milik Zhang Hua. Xiao Qi kemudian menjelaskan mungkin saja Zhang Hua tahu informasi mengenai bibit api petir yang sedang mereka cari. Zhang Hua kemudian mengajak Li Ji dan rekan-rekannya untuk kembali ke dermaga makam bunga terlebih dahulu. Singkat cerita, ketika sudah kembali, Zhang Hua langsung bertanya bagaimana cara yang akan digunakan oleh Li Ji untuk membangkitkan jiwa kekacauan milik Duoer. Li Ji pun menjelaskan kalau jiwa kekacauan merupakan luka yang diderita oleh jiwa seorang praktisi. Jika bisa menemukan monster jiwa sejenis dengan tingkatan yang sama, maka jiwa kekacauan milik Duoer bisa disembuhkan. Mendengar hal ini, Zhang Hua tidak terlalu pusing karena dia memiliki jiwa monster tipe kayu yang bisa digunakan untuk menyembuhkan jiwa kekacauan milik Duoer. Tapi ternyata Li Ji memiliki satu permintaan sebelum dia melakukan proses penyembuhan. Permintaan dari Bang MC adalah Zhang Hua harus membantunya untuk menemukan bibit api petir langit di Gunung Kabut 9 Lagu. Permintaan ini sempat membuat Zhang Hua mengeluarkan kekuatan petirnya, tapi ternyata Zhang Hua menyadari kalau Li Ji merupakan anak langit yang sudah ditakdirkan untuk menemukan bibit api petir langit. Mereka berdua pun langsung bergegas masuk ke dalam pedalaman Gunung Kabut 9 Lagu menggunakan tombak petir. Di tengah jalan Li Ji bertanya dari manakah Zhang Hua mengetahui kalau dia merupakan anak yang sudah ditakdirkan. Ternyata Zhang Hua bisa melihat kehadiran Xiao Qi yang merupakan kekuatan jiwa dari klan Leige atau klan batu bata kuno. Jadi sedari itulah dia mengetahui kalau Li Ji merupakan anak langit yang ditakdirkan. Li Ji pun kemudian bercerita sebenarnya dia belum benar-benar siap untuk menghadapi takdirnya sendiri. Zhang Hua menjelaskan tidak ada orang yang benar-benar merasa siap. Tugas dari Istana Langit tidak harus ditanggung oleh Li Ji karena yang terpenting Li Ji sudah berusaha dengan baik. Beberapa saat kemudian mereka sudah sampai di sebuah tempat yang menjadi tempat latihan Zhang Hua ketika masih muda. Meskipun dia tidak mengetahui lokasi bibit api petir langit, tapi besar kemungkinan apa yang dicari oleh Li Ji berada di tempat ini. Baru juga masuk ke dalam lembah, Li Ji harus berhadapan dengan gerombolan serigala monster. Setelah berhasil mengalahkan serigala monster, Li Ji bersama dengan Zhang Hua kembali melanjutkan perjalanan. Ketika sudah berada di depan lembah petir, Zhang Hua meminta Li Ji untuk masuk sendirian karena tugas mencari bibit api petir langit hanya dibebankan kepada Li Ji. Karena Bang MC sudah tidak punya pilihan lain, maka dia akhirnya masuk ke dalam lembah petir. Di dalam lembah petir ini, Bang MC menemukan banyak sekali kristal jiwa petir. Dia pun meminta bantuan kepada Xiao Qi untuk menyerap kekuatan jiwa dari kristal jiwa petir terlebih dahulu. Tapi Xiao Qi memberikan peringatan kalau kekuatan kristal jiwa petir terlalu kuat. Jika mereka terlalu memaksa, maka sama saja dengan bunuh diri.
Beberapa saat kemudian Li Ji berhasil menemukan kristal jiwa petir yang sangat besar. Bang MC pun langsung membuat asumsi sepertinya bibit api petir langit ada di sekitaran sini. Tiba-tiba saja muncul serigala petir yang melakukan serangan kepada Li Ji. Serigala petir merupakan monster yang menjaga bibit api petir langit. Mau tidak mau Li Ji harus mengalahkan serigala petir terlebih dahulu agar dia bisa mendapatkan bibit api petir. Sementara itu di dermaga makam bunga, si Feng Er tampak gelisah karena dia takut terjadi sesuatu kepada Li Ji. Tapi duo Er meminta si Feng Er untuk tenang karena selama ada ayahnya maka Li Ji pasti akan baik-baik saja. Kembali lagi ke lembah petir, Li Ji tampak kesulitan untuk mengalahkan serigala petir. Bang MC kemudian mencoba peruntungan dengan mengeluarkan serigala bayangan dan kala jengking api. Tapi karena serigala petir terlalu overpower, dua monster yang dikeluarkan oleh Li Ji berhasil dikalahkan dengan begitu mudah. Kekuatan dari serigala petir membuat Li Ji sangat kewalahan. Beruntung masih ada pertolongan dari bayangan piton sisik besi yang memberikan kesempatan Li Ji untuk menyerang serigala petir menggunakan batu bata kuno. Ledakan-ledakan yang dihasilkan oleh batu bata kuno sama sekali tidak berefek kepada serigala petir. Terlihat serigala petir bersiap untuk melakukan serangan kuat ke arah Li Ji untuk mengakhiri pertarungan. Karena tidak boleh mati di tempat ini, maka Li Ji mengambil resiko dengan menggunakan batu bata kuno sebagai wadah untuk menyerap kekuatan jiwa kristal petir. Setelah dirasa cukup, akhirnya Li Ji menghempaskan kekuatan batu bata kuno ke arah serigala petir dan membuat ledakan yang sangat hebat. Momen ini pun membuat Zhang Hua terkagum-kagum karena dia tidak salah menilai bocah yang memang sedari awal sudah ditakdirkan oleh Istana Langit. Sementara itu di lautan kesadaran jiwa, Li Ji tampak tidak sadarkan diri. Kekuatan jiwa petir yang berhasil dikalahkan oleh Bang MC juga langsung berubah menjadi bibit api petir langit. Bibit api petir langit langsung masuk ke dalam batu bata kuno dan membuat batu bata ini langsung naik tingkat menjadi bata petir. Xiao Qi yang masih menangis terseduh-seduh langsung menjadi bahagia setelah mengetahui kalau Li Ji masihlah hidup. Setelah sadarkan diri, Li Ji langsung berencana untuk membangun Istana Langit menggunakan kekuatan dari bibit api petir langit. Dia pun segera membuka buku panduan membangun surga untuk menyelesaikan perbaikan Istana Langit. Tidak butuh waktu lama Li Ji berhasil memperbaiki gerbang langit selatan. Bang MC merasa kalau bangunan gerbang langit selatan sangatlah indah. Jika bangunan ini menjadi desain tugas akhirnya, mungkin saja dia akan mendapatkan peringkat pertama. Ketika Li Ji masih bersemangat untuk membangun Istana Langit, Xiao Qi melarangnya karena membangun Istana Langit membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat besar. Dengan kultivasi Li Ji sekarang tentu saja akan membuat kekuatan jiwa Bang MC terkuras banyak. Li Ji pun pada akhirnya kembali nyamperin Zhang Hua dan memberitahukan kalau dia berhasil mendapatkan bibit api petir langit. Zhang Hua pun merasa kagum, terlebih lagi Li Ji berhasil menaikkan ranahnya ke Solven Red bintang 4. Li Ji pun segera mengajak Zhang Hua untuk segera pulang dan tidak sabar untuk menceritakan pengalamannya di lembah petir kepada si Feng Er. Di saat yang sama Zhang Hua merasa kalau semangat yang ditunjukkan oleh Li Ji sama seperti dengan semangatnya di masa muda dulu. Beberapa saat kemudian, Li Ji sudah memulai proses penyembuhan kepada duo Er. Tidak butuh waktu lama Li Ji berhasil membangkitkan jiwa kekacauan milik duo Er dan langsung membuat duo Er sangat bahagia. Dari yang terlihat, kekuatan jiwa kekacauan milik duo Er adalah pengendali jiwa bunga. Meskipun berhasil membangkitkan jiwa duo Er, tampak Li Ji begitu kelelahan karena dia harus menggunakan kekuatan jiwa yang cukup banyak.
Pengendali jiwa bunga yang melihat Li Ji hendak menyentuh Bang MC kita, akan tetapi Li Ji memberitahukan kalau dia hanyalah orang yang membantu membangkitkan pengendali jiwa bunga saja. Pemilik pengendali jiwa bunga yang asli adalah Duoer. Pengendali jiwa bunga dan Duoer kemudian bersentuhan satu sama lain untuk saling menyatu. Kebangkitan jiwa ini tentu saja membuat Duoer terlihat senang. Tapi kondisi tubuh Li Ji langsung tumbang karena Bang MC kehabisan banyak tenaga. Beberapa saat kemudian, Li Ji sudah siuman dari pingsan. Si Feng Er dan Teng Yu memberitahukan kalau kekuatan jiwa Li Ji habis, jadi penguasa kota mentransferkan kekuatan jiwanya agar Li Ji bisa tersadar kembali. Si Feng Er dan Duoer masing-masing dari mereka berdua memberikan air kepada Li Ji, begitu pula dengan Teng Yu yang memberikan satu kendi air untuk diminum oleh Bang MC kita. Li Ji kemudian menyimpan minuman yang diberi oleh 3 orang wanita ini lalu pergi keluar guna menemui penguasa kota yang saat ini sedang berlatih dengan tombak petir. Beberapa teknik yang digunakan oleh Zhang Hua ketika berlatih membuat Li Ji penasaran. Dia pun meminta Zhang Hua untuk mengajarkan teknik tersebut. Selain itu Li Ji juga berterima kasih karena Zhang Hua sudah memberikan kekuatan jiwanya untuk membantu kesembuhan dari Bang MC. Zhang Hua menyebutkan kalau dia punya hutang budi karena Li Ji berhasil menyelamatkan Duoer, jadi Li Ji tidak perlu untuk sungkan-sungkan. Karena Li Ji membutuhkan seorang guru, maka dia meminta Zhang Hua untuk menjadikannya sebagai murid. Alih-alih menerima Li Ji sebagai murid, Zhang Hua malah meminta Bang MC untuk menyerangnya terlebih dahulu dengan kekuatan penuh. Setelah melakukan penyerangan menggunakan kekuatan penuh, Zhang Hua cukup memuji kemampuan yang dimiliki oleh Li Ji. Hal mengejutkan diungkapkan oleh Zhang Hua di mana dia malah ingin meminta Li Ji untuk menjadi guru dari Duoer. Tentu saja pernyataan Zhang Hua membuat Li Ji kaget. Di saat yang sama Duoer juga tidak mau menjadi murid Li Ji karena Bang MC masih terlalu muda untuk menjadi seorang guru. Zhang Hua mengungkapkan kalau Li Ji adalah anak yang ditakdirkan oleh langit, jadi dia tidak punya alasan untuk menjadi guru Bang MC kita. Lebih baik dia dan Li Ji menjadi saudara saja agar Duoer bisa menjadi murid dari Li Ji. Selain itu ada keinginan lain dari Zhang Hua yaitu mencari keberadaan ibu Duoer ketika Duoer sudah menjadi murid Bang MC. Tentu saja keinginan dari Zhang Hua ini membuat Duoer menangis karena dia sadar kalau ayahnya akan pergi meninggalkannya sendirian. Duoer, 别喊我前辈了。 Jangan panggil aku senior lagi, lebih baik kalau kita menjadi saudara, ucap Zhang Hua kepada Li Ji. Momen ini pun membuat Li Ji bingung karena kok tiba-tiba saja dia menjadi saudara dari penguasa dermaga makam bunga. Sambil memberikan minuman arak, Zhang Hua bertanya rencana apa yang akan dilakukan oleh Li Ji selanjutnya. Bang MC menyebutkan kalau dia akan pulang ke kota Fuyun terlebih dahulu untuk menyelesaikan beberapa urusan. Zhang Hua pun langsung menawarkan bantuan, akan tetapi Li Ji menolak karena dia merasa bisa menyelesaikan urusannya sendirian. Setelah Li Ji kembali dari kota Fuyun, maka Zhang Hua akan berlatih bersama dengan Bang MC. Di saat yang sama Li Ji langsung izin pergi karena dia tidak tahan dengan minuman arak yang baru saja dia minum. 贤弟，等你办完事情。 Singkat cerita, di kediaman keluarga Li Baoyu mendatangi kamar Linglong untuk menyampaikan kalau besok adalah hari ulang tahun dari ayahnya. Dia juga akan memberikan kue bakpao untuk Linglong, tapi dengan syarat Linglong harus mau melayaninya malam ini. Tindakan yang dilakukan oleh Li Baoyu membuat Linglong langsung menendang burung puyuh milik Li Baoyu. Momen ini tentu saja membuat Li Baoyu marah dan berniat melakukan penyerangan kepada Linglong. Dan batu bata kuno langsung meluncur untuk membuat Li Baoyu babak belur.
Kedatangan Li Ji tentu saja membuat Linglong sangat bahagia. Di saat yang sama Li Ji meminta maaf karena dia terlambat pulang ke kota Fuyun. Ada kejadian lucu di mana Li Ji salah menyebut nama Linglong menjadi nama Lingda. Untung saja Xiao Qi mengingatkan Bang MC kalau sepupu perempuannya ini bernama Linglong. 我们先去救你娘，领导。 Akhirnya mereka pergi ke penjara bawah tanah untuk menyelamatkan ibu dari Linglong. Tidak butuh waktu lama, Li Ji berhasil menghajar penjaga sekaligus membuka kunci pintu penjara. Ternyata selama ini Li Huwei sudah memberikan racun kepada Li Meiguo hingga dia tidak bisa berbicara. Li Ji meminta Linglong untuk tenang karena dia bisa melakukan penyembuhan kepada ibu Linglong. Setelah Li Meiguo berhasil disembuhkan, dia langsung memeluk Li Ji untuk mengucapkan terima kasih. Li Meiguo juga sangat senang karena akhirnya Li Ji kembali pulang ke kediaman keluarga Li. Li Ji langsung meminta maaf kepada Bibi Meiguo karena Bibi Mei sudah menderita selama dia pergi meninggalkan kota Fuyun. 你终于回家了。 Keesokan harinya, Li Huwei selaku kepala keluarga Li yang baru sedang mengadakan perjamuan makan untuk perayaan ulang tahunnya. Seorang pelayan memberitahukan kepada Li Huwei bahwa Li Baoyu tidak berhasil ditemukan, bahkan para penjaga yang berada di penjara keluarga Li juga sudah menghilang. Benar saja, tak lama kemudian Li Ji datang sembari membawa tubuh Li Baoyu. Kedatangan Li Ji tentu saja membuat Li Huwei sangat marah. Dia pun segera meminta anak buahnya untuk segera menangkap Li Ji. Akan tetapi dengan mudah Li Ji berhasil mengalahkan beberapa orang anak buah Li Huwei. Li Ji juga langsung menunjukkan sebuah rekaman kekejaman dari Li Huwei kepada keluarganya sendiri di hadapan orang-orang. Tentu saja hal ini membuat semua orang di dalam ruangan kaget. Mereka tidak menyangka kalau Li Huwei begitu kejam kepada keluarganya sendiri. Ketika Li Huwei sedang memberikan bantahan atas tuduhan dari Li Ji, Li Meiguo datang ke dalam ruangan sembari memberitahukan kepada semua orang kalau Li Huwei sudah bekerja sama dengan pasukan ular. Selama ini Li Huwei sudah menjebak ayah Li Ji dengan cara memberitahukan bahwa di klan setengah manusia ada obat yang bisa menyembuhkan jiwa kekacauan Bang MC. Tapi pada nyatanya itu hanyalah tipuan agar ayah Li Ji pergi meninggalkan kediaman keluarga Li untuk menemui bahaya. Karena tidak terima sudah dipojokkan, akhirnya Li Huwei mengamuk dengan membunuh beberapa orang tamu undangan. Beruntung Li Ji berhasil menjatuhkan Li Huwei menggunakan batu bata kuno. Li Huwei kemudian memohon ampun kepada Li Ji serta memberitahukan kalau keluarga Lin adalah dalang utama yang sudah menghasutnya. Keluarga Lin jugalah yang sudah bekerja sama dengan klan setengah siluman untuk menjebak ayah dari Li Ji. Ketika Li Ji menanyakan apa nama jelas dari klan setengah siluman yang bekerja sama dengan keluarga Lin, Li Huwei melakukan serangan tiba-tiba kepada Bang MC. Cukup beruntung Li Meiguo refleks melakukan perlindungan sekaligus melakukan serangan balik yang membuat Li Huwei terkapar tidak berdaya. Sementara itu, Lin Song baru datang ke kediaman keluarga Li dengan membawa dua orang penatua yang berada di ranah Solveneret bintang 4. Karena Lin Song sudah datang sendiri ke kediaman keluarga Li, maka Li Ji meminta Linglong untuk membawa ibunya pergi karena dia harus menyelesaikan permasalahan dengan Lin Song terlebih dahulu. Dengan gagah Li Ji mengajak Lin Song untuk pergi ke sebuah altar yang berada di kediaman keluarga Li guna melakukan pertarungan. Ketika sudah berada di sebuah altar, Li Ji menanyakan apakah ayahnya yang menghilang ada hubungannya dengan keluarga Lin. Lin Song kemudian memberitahukan kalau keluarga Lin dan klan setengah siluman sudah mengumpulkan jiwa tingkat tinggi dan memasukkannya ke dalam sebuah benda bernama Guci Jiuli. Lin Song yakin dalam beberapa hari semua jiwa yang ada di benua ilusi akan tunduk kepadanya. Xiao Qi pun kemudian muncul untuk menjelaskan kepada Li Ji mengenai Guci Jiuli yang mirip dengan senjata batu bata kuno, yaitu sama-sama senjata dewa kuno. Lin Song memberitahukan kalau kekuatan jiwa ayah Li Ji sudah sepenuhnya disedot oleh Guci Jiuli, jadi Bang MC tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari keberadaan dari sang ayah.
Pertarungan terakhir antara Li Ji melawan Lin Song akhirnya tidak bisa terhindarkan lagi. Secara mengejutkan, jiwa spiritual Lin Song memancarkan aura siluman. Mau tidak mau Li Ji bersama dengan Teng Yu dan Si Feng Er saling bekerja sama untuk melawan jiwa spiritual milik Lin Song. Meskipun Li Ji sudah melakukan perlawanan yang kuat, tapi terlihat jiwa spiritual Lin Song masih jauh lebih hebat. Bahkan di sini Xiao Qi harus mengorbankan diri untuk menahan serangan jiwa Lin Song agar Li Ji tidak terluka. Kehilangan Xiao Qi tentu saja membuat Bang MC terbakar amarah. Dia pun menggunakan kekuatan jiwa naga untuk membunuh 2 orang pengawal Lin Song sekaligus menghancurkan kekuatan jiwa Lin Song. Setelah jiwa spiritual Lin Song hancur, kini tinggal membunuh Lin Song saja. Li Ji bersama dengan 2 orang rekannya kemudian melakukan serangan kombinasi untuk mengakhiri pertarungan. Pada akhirnya setelah melakukan serangan demi serangan, Lin Song berhasil dikalahkan. Li Ji juga langsung mengambil plakat yang merupakan tanda pengenal dari klan setengah siluman. Melihat plakat ini membuat Si Feng Er merasa familiar karena nama yang tertera di plakat tersebut merupakan seseorang yang berasal dari ibu kota naga. Tanpa banyak panjang lebar, Li Ji bersama dengan Teng Yu dan Si Feng Er langsung menuju ibu kota naga untuk melakukan penyelidikan terhadap klan setengah siluman. Di saat yang sama di Istana Langit, Tuan Cilin Hitam sangat kaget karena gerbang selatan Istana Langit sudah berubah total. Terlihat 2 patung besar Li Ji dibangun di depan gerbang selatan ini. Sementara itu ketika Li Ji sedang berada di perjalanan, Xiao Qi kembali berbicara dan mengatakan kalau Tuan Cilin Hitam sedang marah kepada Li Ji. Ternyata selama ini Xiao Qi tidak menghilang, melainkan dia hanya kehabisan tenaga dan perlu beristirahat selama beberapa waktu. Scene ini juga sekaligus menutup season pertama dari series Donghua Heavenly Brickman ya guys. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Coba kasih rating di kolom komentar bagi yang suka sama Donghua ini ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.